Shalom semuanya, saudara-saudaraku di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih kalau pada malam hari ini saya diberikan kesempatan untuk menyaksikan kebaikan Tuhan, karena memang hidup saya hanya untuk Tuhan. Gitu. Saya kemana aja, saya akan beritakan bagaimana Tuhan Yesus itu begitu dahsyat. Dia sangat hidup, Tuhan yang luar biasa. Ya, nama saya Irma Oktari. Ayah saya orang Padang, mama saya orang Betawi asli. Itu mungkin banyak yang udah tahu tentang kesaksian saya, tapi di sini saya nggak banyak cerita tentang uh, awal gimananya, lebih ke bagaimana saya mengenal secara pribadi Tuhan itu secara luar biasa. Memang karena sakit penyakit, saya mengenal Tuhan Yesus. Umur 17 tahun, tahun 2003, saya mengalami sakit kelenjar getah bening. Yang awalnya tumbuhan. Sebelum saya mengenal Tuhan Yesus, saya beragama Muslim. Sekali lagi, saya di sini, saya nggak bermaksud untuk menjelekkan agama di luar Kristen, tapi yang saya katakan tentang agama sebelumnya ini adalah kesaksian hidup saya. Gitu. Tidak ada yang saya kurangi, tidak ada yang saya lebihi. Ini adalah kenyataan bagaimana prosesnya Tuhan Yesus itu luar biasa, mengajar saya, menuntun saya untuk mengenal kebenaran. Amin. Yang hakiki gitu ya, puji Tuhan. Tahun 2003 itu awalnya benjolan gitu. Saya punya 4 bekas di dalam tubuh saya. Berat badan saya di saat itu 27 kilo. Saya masih gadis. Saya ini bukan orang kaya gitu, bukan orang yang beruang, tapi mama saya cuman seorang kuli cuci. Ayah saya di saat itu masih hidup, dia nggak kerja, yang kerja cuman kakak saya doang sendiri di pabrik gitu. Nah, saya sakit di saat itu, saya udah pergi kemana aja, ke alternatif, ke dukun, bahkan pengobatan yang suka pakai debus-debus tuh, yang bisa ngilang, apa aja saya udah berobat, enggak sembuh-sembuh saudara-saudara, gitu kan. Sampai yang namanya, maaf ya, itu katanya di buku bahasa Inggris gitu kan, terus saya dibacain tuh sama tetangga, nih Irma coba deh lu minum air kecil katanya gitu, lu pasti sembuh katanya gitu. Saking saya mau sembuh, itu saya minum, tapi nggak ada kesembuhan gitu. Tiap malam saya ini kayak kuntil anak, tiap malam tuh jam 1, jam 2, saya nggak bisa tidur saudara-saudara. Saya tidur diasingin. Rumah saya itu cuma 3 petak. Rumah saya kecil, 3 petak. Jadi di depan itu kamar, nah belakang ruang masak gitu. Jadi tuh semua keluarga saya tidurnya di tempat tidur. Saya tidur diasingin, saya nggak nyalain mereka. Karena memang ini bau. Ini bau, saya buka sedikit ya. Ini adalah saksi bener bagaimana Tuhan itu luar biasa. Nah, ini awalnya ini. Nih. Ini benjol pecah. Pindah ke sini. Tuh, ada bekasnya ya saudara-saudara tuh. Ini benjol pecah. Lari lagi di bawah ketiak, benjol pecah. Nah, lari lagi ke payudara. Itu udah busuk, udah bau. Karena di payudara jadi kan dia bengker tuh. Ya kan? Jadi pecah, itu baunya lebih parah dari yang di atas-atas ini. Gitu saudara-saudara. Jadi di saat itu saya sangat menderita. Makanya saya kalau ingat-ingat ke situ nih, saya kalau diundang kesaksian, ya ampun Tuhan Yesus, begitu besarnya kasih Tuhan sama seorang Irma ya. Sampai bisa begini, orang aja kadang nggak percaya nih kalau kita kesaksian. Ini orang kalau kita kesaksian begitu, kagak percaya, karena Tuhan begitu dahsyat mengubah Irma sampai sekarang begini nih. Ya biar nggak cakep-cakep banget, ini udah anugerah. Dari 27 kilo, saudara-saudara. Ini pada bersisik, ini nana semua. Nggak bisa tidur, bayangin. Tiap malam saya nangis, udah kayak kuntil anak. Ma, sakit ma, gitu ya. Sakit. Udah tuh mama saya paling keluar, ya elah Neng, udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi gitu kan. Semua dijualin sama mama saya buat saya berobat.
Coet-coet tuh, penggorengan apa aja dijualin buat saya berobat, kagak sembuh-sembuh. Berjalannya waktu, saya udah nggak kuat karena saya ngerasa saya ini nggak punya siapa-siapa gitu ya. Keluar orang pada begini tuh. Lu mau tau nggak cicir lepra tuh kayak penyakit lu? Nangis masuk kamar, kita keluar lagi nih. Besokannya kita bosan di kamar, kita keluar lagi. Lu mau tau nggak cicir ular tuh kayak kulit lu tuh? Ya ampun Tuhan Yesus, itulah manusia yang hidupnya di luar Tuhan. Tapi bahagia banget, saya manusia paling beruntung ketika saya mengenal Tuhan Yesus Kristus. Di saat itu, saya lihat mama saya suka ngejatuhin air mata gitu ya. Mak, saya suka sedih karena kalau suka masuk saya dihina, sedih kalau inget-inget ke situ nih. Bener dah makanya. Udah Neng, jangan didengerin omongan orang kan. Enggak, Mak, nangis masuk kamar. Besokannya kakak saya marah-marah nih. Lu mati aja lu. Gara-gara lu sakit, perabotan rumah itu habis. Lu mendingan mati tuh kan. Disitulah saya mulai putus asa. Iblis mendakwah pikiran saya. Tuh gara-gara lu tuh. Lu sakit, tuh perabotan habis. Di situ saya didakwah, diintimidasi, tapi puji Tuhan. Yesus kita luar biasa. Akhirnya saya ambil baygon itu. Saya ambil baygon, saya tuang itu di gelas kopi. Saya bilang sama, waktu itu saya nggak kenal Tuhan Yesus. Saya bilang, ya Allah, ngapain saya hidup? Mendingan saya mati aja gitu. Toh saya hidup juga nggak ada gunanya. Saya nggak punya temen. Saya tidur diasingin gitu. Kadang saya pengen loh ngelihat orang yang tidur di kakak saya, mama saya ngelihat tidur di tempat tidur tuh saya pengen. Gue pengen tidur di situ gitu. Tapi memang kondisi saya kan jelek gitu ya, maksudnya bau. Saya tidur di ubin, saudara-saudara. Itu badan saya pada kedinginan tiap malam. Udah dingin tuh, pada kesakitan. Udah saya tahan aja dah gitu. Makanya saya ambil baygon, ngapain saya hidup, ya Allah, mendingan saya mati. Nah, waktu saya pegang itu baygon nih, gelas kopi, gelasnya seperti ini kayak gelas kopi. Itu saya udah tuang itu baygon. Saya udah mau gini, itu ada ngebelai kepala kita. Itu ada ngebelai, gelasnya udah di sini. Waktu saya mau begini, itu rambut saya ada ngebelai. Dan saya dengar suaranya itu lembut banget di telinga saya. Aku mengasihimu. Saya merinding dari atas sampai ke bawah. Saya langsung, ini gelas langsung saya taruh itu ke bawah. Itu suara siapa ya? Saya lihat kagak ada orangnya. Nah, di saat itu saya pikir itu setan. Wah, saya langsung keluar tuh ke depan rumah. Ma, di dalam ada setan, Ma, di rumah kita ada setan. Diem lu, ada orang pindahan. Di dalam ada setan, Ma, bener ada setan, di rumah kita ada setan. Diem, ada orang pindahan. Emang siapa, Ma, yang pindah? Tuh orang Batak. Nah, ini dia saudara-saudara. Ini dia yang saya mau sampaikan, ini dia. Tuhan Yesus itu, kalau udah panggil manusia mau kemana juga, dia itu begitu besar kasihnya. Kalau dia udah buka, nggak ada yang bisa nutup, sekalipun sekerasnya hati kita nih. Ini saya pribadi di saat itu saya keras banget. Padahal mah udah penyakitan, udah miskin, udah buruk, ya kan? Tapi Tuhan Yesus itu luar biasa kasihnya. Dia nggak pernah lelah. Selalu dia lihat hati kita itu tiap malam, jeritan tangis kita tiap malam mungkin dia lihat kali. Jerit mulu, sakit, ya walaupun orang keluarga kita pada tutup telinga, mak kita udah nggak sanggup, tapi Yesus benar-benar dia deket sama orang yang hancur hatinya. Tiap malam tangisan air mata kita ini benar-benar Tuhan perhitungkan. Akhirnya tuh ya, emang orang Batak, Mak, karena di samping rumah saya ini itu kosong udah lama gitu. Nah, kosong udah lama kok ada orang pindahannya juga bukan dari, saya tinggal di Bekasi, itu pindahannya bukan dari Jakarta, bukan dari Bogor yang dekat, itu pindahannya dari Kalimantan. Itu Tuhan Yesus kirim ke samping rumah kita. Suaminya itu super pressure,
gitu, dipindahin ke Bekasi. Itu suaminya kerjanya supervisor, ada lumayan jabatannya lah, kalau ada supervisor itu udah punya jabatan. Dia pindahlah orang Batak ini ke samping rumah. Nah, inilah cara Tuhan. Akhirnya saya langsung, oh ya udah mah gitu. Dia senyum tuh sama saya. Saya masuk ke kamar, ke rumah, tiap malam dia dengar kita nangis. Orang yang baru pindah nih namanya Mama Hana. Sakit, sakit. Orang jam 2, setengah 3 biasa deh kita nangis mulu. Nah, orang yang baru pindah ini Mama Hana, dia dengar kita nangis. Besok pagi dia keluar tuh. Mak, kita lagi nyapu. Bu, saya dengar perempuan nangis tiap malam. Siapa ya, Bu? Itu tuh Neng, anak ibu Neng, udah dibawa kemana aja. Kagak sembuh-sembuh, udah ke alternatif, ke dukun, gak sembuh-sembuh. Boleh nggak Bu saya lihat, katanya. Dia masuk tuh ke pintu belakang. Nah, posisi saya lagi tidur begini nih, persis banget ini tembok. Posisi kita begini. Tuh, nyender di tembok. Terus dia langsung, dia teriak ngelihat muka kita. Tuhan Yesus luar biasa, katanya. Wah, jujur di saat itu, biar kata kita nggak pernah sholat 5 waktu, biar kata kita nggak paseh masalah agama, tapi prinsip hidup saya tetap, nenek saya haji, guru tafsir gitu kan, nggak punya keturunan Kristen, darah kita memang darah Muslim semua, seketurunan, mak saya Betawi asli, bapak saya orang Padang. Jadi kalau dengar nama Yesus, buset ini orang gitu kan, duduk dia nih Mama Hana. Dia ngomongnya juga bukan ngomong kayak bagaimana, dia ngomong, Dek, Bu, perkenalkan, nama saya Mama Hana. Saya pindahan dari Kalimantan. Saya orang Kristen gitu. Saya sama mama saya dengerin dia. Saya orang Kristen, dia bilang. Sebelum saya pindah ke rumah ini, saya berdoa. Minta Tuhan berikan saya tempat tinggal yang dari Tuhan. Dan sebelum saya pindah ke rumah ini, saya dapat mimpi. Dia mimpi katanya ada perempuan di dalam lumpur. Nah, perempuan itu tolong tangannya begini-gini katanya. Itu orang banyak banget yang lewat, kagak ditolongin. Tapi kakak ini ngambil kayu, kayak tongkat katanya, perempuan yang dalam lumpur ini naik. Dimandiin lah sama Mama Hana, perempuan yang dalam lumpur ini. Itu jadi bersih, mukanya mirip banget sama kita. Makanya tadi dia teriak, Tuhan Yesus luar biasa, kata dia bilang gitu. Jadi dia bilang, dia meyakini saya, percaya Irma, kamu pasti sembuh. Tuhan Yesus sayang sama kamu, katanya. Kakak pindah ke sini gak kebetulan, Dek, kata dia bilang. Tuhan Yesus sayang sama kamu, kata dia bilang. Kamu pasti sembuh. Itu di hati saya, ini orang-orang gila. Karena saya udah kemana aja, saya gak sembuh-sembuh. Kok dia main enak-enakan ngomong Tuhan Yesus sayang sama kita bakalan sembuh. Udah saya gak pikirin tuh. Terus dia ngambil minyak, dia pulang, dia bawa minyak tuh. Minyaknya tempatnya kayak tempat kayak itulah minyak pokoknya, kainan kaca. Irma, olesin ya Dek, pada bagian yang sakit, dia bilang gitu. Olesin ya, kalau kamu nggak mau nyebut Tuhan Yesus, sebut aja Nabi Isa, kata dia bilang begitu. Waduh, saya langsung berpikir lagi, wah ini orang udah sesat deh. Tuhan ya Tuhan, di agama kita Tuhan, Nabi ya Nabi. Dia bilang Nabi Isa itu ya Tuhan Yesus katanya, sama aja. Kalau nggak mau nyebut Tuhan Yesus, sebut aja Nabi Isa. Olesin ya deh pada bagian yang sakit. Tuh mama saya tuh bisik-bisik karena dia megang-megang minyak. Ir, itu jangan-jangan tuh minyak babi kali itu Ir, kata mak kita. Karena kan orang Batak suka makan babi. Jadi enggak mak. Yaudah tuh saya nggak mau. Maaf ya kak, kata saya ngomong begitu. Olesin ya dek, itu minyak ditaruh tuh di atas meja TV. Dianya pulang. Udahnya dianya pulang. Nah malamnya ini Tuhan dahsyat banget, emang Yesus itu luar biasa banget, maka kita cinta banget sama dia. Itu semua obat dibikin habis. Ajaib banget emang Yesus itu caranya, unik banget. Waktu saya mau tidur, saya minum obat aja saya nggak bisa tidur. Saya lihat ya ampun obat habis semua, dari alternatif tuh akar-akaran habis. Dari dukun itu daun-daunan itu daun johar digerus-gerus habis kagak ada. Aduh kalau saya nggak minum obat, saya nggak bisa tidur, gitu kan. Saya gelisah, ngebet banget. Ya ampun saudara, ngebetnya minta ampun. Itu coba lihat deh, pernah nggak ngeliat orang kanker payudara? Itu ngebet kita tidur begini aja kagak bisa nih. Apalagi saya udah bolong, udah hancur.
gitu. Jadi saya nahan sakit selama 1,5 tahun itu. Ngebut, sakit, nggak bisa tidur, obat nggak ada. Tapi Tuhan dahsyat ya. Tiba-tiba mata saya tuh ngelihat itu minyak. Saya ingat kakak itu ngomong begini, olesin aja deh pada bagian yang sakit, katanya. Sebut aja Nabi Isa. Wah, di situ saya mulai, oh iya ya, Nabi Isa kan nabi gue gitu. Dalam 25 nabi, emang Nabi Isa nabi kita gitu. Di malam itu saya nggak sebut nama Tuhan Yesus. Saya ambil itu minyak, saya olesin nih pada bagian kita yang sakit. Nabi Isa, sembuhkan saya, Nabi Isa. Nabi Isa, sembuhkan saya. Aduh, Tuhan Yesus, benar-benar. Emang namanya beda, tapi orangnya satu. Saya tidur itu kayak orang diselimutin, habis saya pakai minyak urapan. Minyak yang saya dikasih itu saya tidur kayak orang diselimutin, tahu nggak? Saya tidur kayak di tempat-tempat empuk. Saya juga bingung deh tuh, kalau saya ingat-ingat ke situ, mah kalau diulang lagi saya pengen banget itu. Enak banget. Lo tempat tidurnya kayak yang di kita lihat di TV-TV, kali kok bisa empuk banget gitu. Tidur ke kanan, ke kiri gitu. Ih, kok enak banget gitu ya. Bisa gitu. Antara alam mimpi dan sadar saya kagak ngerti deh. Habis pakai minyak itu saya ke kanan, ke kiri itu kagak sakit, kagak ada rasa sakitnya tuh. Nah, saking enaknya saya pakai minyak itu, kakak saya pagi-pagi tuh Bang, berangkat kerja. Saya tuh kalau biasanya tiap pagi, saya udah begini tuh, udah belonjor. Tuh kakak saya mau berangkat, saya udah duluan belonjor karena saya nggak bisa tidur gitu. Saya udah bangun. Lah abis saya pakai minyak itu, saya tidur kepulesan. Lah kakak saya pikir saya mati. Mak, si Irma mati, mak. Mati, Mas Irma. Mak saya datang lagi, saya dibangunin. Neng, bangun, Neng. Bangun. Saya langsung ngambil minyak. Mana minyak itu? Pak, ini minyak ajaib, Pak. Saya cerita deh sama mak kita. Ma, ini minyak enak banget, Mak. Malam Irma tidur kayak orang diselimutin, Mak. Enak banget. Kayak tempat-tempat tidur orang kaya, Mak. Bener, Irma gak kedinginan, Mak. Enak banget. Ya ampun, itu ekspresinya gak bisa dibayangin di saat itu. Saking enaknya muka kita. Pokoknya, Mak, pokoknya enak banget ya ini minyak. Terus mak kita ngomong begini, Neng, itu minyak babi kali, Ir. Mau babi, Mak. Mau tikus, mau anjing, udah bodo amat dah. Gue udah kagak peduli deh, Mak. Pokoknya ini minyak enak banget, Mak. Terus mak kita kadang ngeliat muka kita seneng ya. Ya udah deh, Ir. Kalau emang itu obat, mah pakai aja, kata mak kita gitu. Udah tuh kita olesin, enak pakai minyak gituan. Nah kakak ini ngajak saya nih, Dek, kita ke gereja yuk. Oh maaf kak, saya kalau ke gereja saya nggak mau. Jujur saya di situ punya kekerasan hati gitu kan. Mendingan gue mati daripada gue masuk gereja. Tuh, sombong banget kita. Orang Yesus yang punya dunia baik banget dia pakai kita tolak tuh. Untung Yesusnya baik. Ayo deh kita ke gereja. Oh maaf kak, saya nggak mau. Tapi kalau pakai minyak ini saya mau kak, gitu. Dia kalau ke gereja nggak mau. Kakaknya pulang. Tapi puji Tuhan ya, hikmat Tuhan itu nggak kehabisan akal. Dia ngomong begini. Pas hari Minggu tuh, Dek, kita jalan-jalan yuk ke mall. Ke mall kak. Kita nih kagak tahu kalau di dalam mall itu ada gereja. Yang kita tahu mall itu tempat orang belanja, tempat orang shopping. Emang kakak nggak malu ya bawa saya? Irma kan jelek toh kak. Irma bau. Badan Irma benana-nana. Kata siapa kamu jelek? Dia gitu. Nah ini dia yang bikin bingung ini. Udah 1,5 tahun saya nggak pernah nemuin orang yang kasih saya punya semangat. Setiap keluar pada begini. Gitu. Tapi kakak ini selalu dibilang, siapa bilang kamu jelek? Kamu tuh cantik loh, Dek. Tuhan Yesus tuh sayang sama kamu, katanya gitu. Saya langsung di situ, ya ampun, saya ngerasa gimana gitu. Ini orang siapa gitu kan. Akhirnya saya dipeluk tuh sama Mama Hana depan orang yang ngatain saya lepra. Saya dipeluk, di situ saya mulai berpikir, ini orang siapa ya? Jangan kak, saya bau. Kakak jangan peluk saya. Tapi saya percaya, itu bukan dia. Saya yakin di saat itu bukan Mama Hana. Cuman badannya doang itu dipakai. Saya percaya itu Roh Kudus. Sampai ke ini bau banget, saudara-saudara dibau. Tapi kok dia mau peluk badan saya yang begitu bau gitu. Kamu tuh cantik, saya diapit usap begini. Kamu tuh cantik Irma, katanya. Tuhan Yesus sayang sama kamu. Saya tanpa terasa saya ngeluarin air mata. Udah gitu, ya udah kak, ayo kita ke mall. Saya dikasih baju panjang, dikasih celana panjang, kan masih bersisik di satu, saya masih bersisik. Akhirnya saya pergilah
ke mall. Nah, dia ini nggak punya kendaraan, pindahnya juga biasa aja gitu, pakai tilam yang biasa, bukan orang-orang sampai pindah dari Kalimantan gitu kan. Terus dia tanya-tanya, dia nggak tahu kota Bekasi, dia bawa-bawa buletin itu ibadah gereja. Dia tanya-tanya tuh sampai di depan. Waktu pas kita mau nyebrang, ada tukang parkir, dia tanya, kita mau naik angkot, Pak, ini di mana ya Pak? Alamat ini, Om, ini di sini. Pas saya duduk naik angkot, saya ngeliatin kertas yang tadi ditanya-tanya, itu tangan Tuhan Yesus lagi begini tuh dibuletin. Lagi begini tuh gambarnya Tuhan Yesus. Wah, saya udah ketakutan, jangan-jangan gue ke gereja nih. Gitu kan, saya udah ketakutan. Kakak, kita ke mall ya? Iya dek, kita ke mall, kata dia gitu. Ya, oke, sudah keluar lagi kameranya. Udah. Mati lagi. Bentar Pak. Udah. Sudah Pak. Sudah, silakan lanjut. Iya. Nah, ya udah akhirnya kita pergi ke mall. Bener tuh, nyampenya di mall, naik tangga jalan. Ih bener, saya di situ seneng banget. Udah turun nyampe angkot tuh nyampe mall. Ih bener, dia ke mall gitu. Naiklah tangga, 2 tangga tuh tangga jalan. Di saat itu namanya Hero. Sekarang mah namanya BCP, dekat Kalimalang tuh. Kita ke situ. Naik. Gak taunya itu ada bangku-bangku tuh. Wah, ini gereja ini. Itu yang ada di otak kita. Lu mati masuk neraka lu. Udah sakit, lu masuk gereja mati masuk neraka. Jadi saya ketakutan. Aduh, tuh gue mati masuk neraka gitu kan. Gue nginjek gereja. Jadi saya udah mulai ngeliat kakak ini udah beda. Kakak keras banget hati saya. Ayo dia masuk. Enggak kakak. Akhirnya pas saya mau ke berapa langkah lah itu saya melangkah, orang itu pada ngeliatin saya di mall. Karena kan ini saya masih bersisik gitu. Berat badan saya 27. Itu jalannya aja udah kayak di jalan bagaimana sih, udah kayak nenek-nenek gitu kan. Orang pada, dan ajaibnya itu Tuhan Yesus nggak kasih saya duit, nggak ngizinin itu saya bawa duit. Biasanya nih ya, biasanya saya kalau kemana-mana emak saya ngasih saya duit. Neng, tetangga saya tuh sepupu mama saya, nomor, no si Irma no ada debus, saya dititipin duit nih Ir, dibekelin dah nih duit goceng, dikasih duit sama mama saya tuh. Ini pas saya ikut dia, sama sekali saya kagak pegang uang gitu. Dan ajaibnya Tuhan, saya percaya itulah cara Tuhan untuk saya mengenal dia lebih dekat lagi. Akhirnya mau nggak mau deh kita masuk gereja. Karena saya nggak megang uang, kalau saya jalan dari BCP ke Pendawa itu arah Bandar Gebang, yang ada saya jatuh mungkin. Mau nggak mau saya masuk gereja, saya duduk di paling depan. Duduknya di paling depan itu saya istighfar. Saya ketakutan masuk neraka. Saya istighfar, saya baca ayat yang saya hafal aja tuh. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ampuni saya ya Allah. Saya baca tuh yang saya hafal. Dan itu sound itu depan saya, namanya saya duduk pada depan, jadi sound itu di depan saya sih di samping. Waktu saya baca-baca ayat yang saya hafal aja, dan puji nama Tuhan, pertama kali saya kenal pendeta itu Gilbert Tumoindong. Tuh, pertama kali saya kenal pendeta Gilbert Tumoindong. Saya kagak tahu itu pendeta terkenal. Dan dia ngomong itu buat semua orang. Itu dia ngomong, saya percaya itu buat semua jemaat gitu. Tapi sepertinya ada di atas kepala saya, dia ngomong tupang tangan. Tuhan Yesus dekat kepada orang yang hancur hatinya. Sekalipun manusia memandang rupamu, engkau berharga di mata Tuhan. Air matamu ditampung di kiblatnya Tuhan, kata gitu. Waduh, ayat yang saya baca itu hilang semua. Itu yang ada kena sound gede, Yesus itu siapa ya? Gitu. Jadi saya penasaran. Tuhan Yesus berfirman, katanya, marilah hai engkau yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah padaku, pakailah kuk yang kupasang ini, karena ku ini ringan dan lemah lembut. Kamu yang membawa beban sakit penyakit, datanglah pada Yesus. Dia bilang, dia adalah dokter di atas segala dokter, tabib di atas segala tabib. Oleh karena bilur-bilurnya di atas kayu salib, engkau telah sembuh, kata gitu. Waduh, itu ayat semua hilang. Yesus itu siapa ya? Gitu. Saya
tanpa terasa air mata saya mengalir gitu kan ya. Salam kiri kanan Anda, kata gitu. Salam kiri kanan Anda. Ya ampun, setahun setengah. Emak saya aja tuh kalau sekarang mah corona kita jaga jarak. Dan di saat itu belum ada corona. Jaraknya jauh banget. Orang kadang kita bau. Lah ini salam kiri kanan Anda. Tangan saya dipegang sama sebelah. Salam kiri kanan. Itu saya seneng banget. Ya ampun, ini orang cakep-cakep banget gitu ya. Cantik-cantik gitu. Kayaknya orang kaya semua. Tapi tangan saya dipegang, saya seneng banget gitu. Terus saya nyanyi gitu. Setahun setengah saya kagak pernah jingkrak-jingkrak. Sakit di rumah, namanya orang sakit mana ada sih jingkrak-jingkrak. Rebaan, putus asa, ngerasain sakit. Tapi waktu saya di gereja, saya nyanyi, sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Ini roh ini kena roh transfer, roh saya tanpa terasa juga, dan saya ikut-ikut goyang gitu kan. Udah gitu, saya pulanglah ke rumah dengan membawa damai, sukacita. Enak ke gereja. Seumur hidup gue gak pernah ini sukacita kayak begini gitu kan. Akhirnya saya pulang, ternyata ayah saya udah ada di depan pintu. Dia tanya sama mama saya, kemana si Irma? Mama saya jawab, ikut tetangga sebelah. Dan ayah saya ini orang lapangan gitu, orang yang bergaul gitu, bukan orang yang diam di rumah. Atau ayah saya sangat fanatik sama yang namanya agama. Dia udah langsung feelingnya dia kuat. Hari Minggu di samping rumah orang Kristen, anaknya keadaan sakit, otomatis pasti imannya lemah. Itu yang ada di pikiran ayah saya. Makanya dia langsung, kakak gak apa-apa dek, ayo dek gak apa-apa, ada Tuhan Yesus. Gitu. Waduh, tetap saya takut karena saya tahu ayah saya itu fanatik banget. Dia tangannya udah begini. Saya masuk lewat pintu belakang. Tanpa ini lagi ayah saya langsung ngomong, dari mana kau? Itu ya dari saya ketakutan tuh, saya belum ngomong, tapi ayah saya udah langsung bilang, gereja kau. Itu ya, jadi saya mau ngejelasin sama ayah saya, Irma ini gak pernah nyari Tuhan, Irma ini pengen kabur waktu Irma lihat gereja gitu kan, tapi memang itu semua berjalan dengan begitu aja gitu, memang itu emang udah jalannya gitu kan, tapi ayah saya gak beri kesempatan kita ngomong. Dia malah ngomong, gereja kau, bawa pakaian kau, pergi kau dari rumah ini. Alamak, anakku masuk gereja, kata ayah. Nenek kau guru tafsir, katanya dia bilang. Kau masuk gereja, Irma, dia bilang gitu kan. Tinggalkan itu minyak babi, kata ayah saya. Iya, kau mau tahu kau, orang Kristen itu, dia itu punya visi misi. Visi misinya itu bagi-bagi Indomie, apa supaya katanya kita nanti bisa ikut sama, biar kita diajak gitu, dia baik dulu gitu, kasih Indomie supaya kita nanti tersimpatik sama agamanya, lama-lama bisa ngikut. Itu ayah saya bilang begitu. Terus dia bilang lagi, secara logika di saat itu saya nggak pernah buka Injil. Bener banget, ini kalau bukan panggilan Yesus, orang kagak bakalan percaya sama Tuhan Yesus. Hanya orang-orang panggilan Tuhan, dia bakalan langsung cepat connect, percaya sama Tuhan Yesus. Karena secara logika, benar ayah saya ngomong. Di saat itu saya belum buka Injil. Ayah saya bilang begini, Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu enggak beranak, nak, dan tidak diperanakan. Iya, benar. Tuhan itu enggak ada emak, enggak ada bapak, katanya. Enggak ada anak. Kata ayah saya ngomong begitu. Benar secara logika. Mau tahu kau, orang Kristen itu, orang-orang kafir, di situ nanti kayu bakarnya, api-api neraka, itulah orang-orang kafir. Itu ayah saya ngomong begitu. Jadi saya bilang, iya, tinggalkan itu, nak. Kau sakit, ini cobaan kau, katanya dia bilang gitu. Iya, lebih kau mati kau daripada kau masuk-masuk Kristen, katanya. Iya, udah tuh kita tinggalin dah ini minyak. Kita pulangin, gak tahu pagi-pagi itu udah heboh. Nah, kakak ini diusir karena yang punya rumah itu masih sepupu sama mama saya. Ditendang pintunya. Lu bawa ponakan gua, lu, katanya ke gereja, katanya. Dia minta waktu 2 minggu, Mama Hana ini, untuk cari kontrakan tempat tinggal. Dikasih seminggu sama sepupu mama saya ini yang punya kontrakan. Jangan,
Jangan diapa-apain. Itulah, Tuhan itu anak Tuhan benar-benar terang. Lah kita kemarin sakit setahun setengah, kagak ada yang merhatiin. Lah dibawa kita ke gereja, itu udah langsung heboh. Hebohnya kemana-mana, minyak sihir. Sampai orang ini diomelin, orang ini baik. Mama Hana baik gitu, saya malah seneng gitu ketemu dia gitu kan. Dia ditendang, pintunya diusir nih Mama Hana. Akhirnya dia bilang, oh ya udah kan dia bilang begitu. Kita tinggalin deh ini minyak. Udah sih tinggalin ini minyak. Tinggalin minyak, saya balik ke rumah nggak taunya udah banyak guru ngaji. Ada sepupu mama saya udah pada keriung tuh. Irma, lu minta ampun Irma, saya sambil nangis lagi. Iya, oh, tuh lihat tuh, payudara lu tuh katanya, udah geruak katanya. Saya lihat lagi payudara saya. Ini benar-benar ya saudara-saudara, ini payudara saya ini. Ini pas saya ngelihat begini, iya, oh, terus minta ampun, takut masuk neraka. Lu minta ampun lu, kalau mati masuk neraka. Iya. Nah malamnya saya udah habis ibu guru ngaji ini pada pulang, saya dibacain air yasin, tuh saya suruh minum, iya saya nurut. Udah kagak ada nih Mama Hana, udah nggak ada berhubungan saya sama dia, karena dia kan saya juga kesian sama dia gitu, minyak udah ditinggalin. Nah malamnya saya ngerasa saya udah letih banget nih, sudah nggak pakai minyak. Saya pikir saya besok mati, karena udah banyak banget itu. Sepertinya saya udah nggak kuat, saya pikul ini diomelin. Kan orang kalau mau sehat pikiran. Kalau pikiran kita enak, dijamin pasti sehat. Hati kita dijaga itu pasti sehat. Lah saya udah sakit, banyak intimidasi. Lah untung ada Yesus coba. Langsung cepat-cepat kita ditangkap. Mama saya, Neng, dia lihat lagi kita tuh ya, kita ambil baskom. Kalau di kita kan, kalau surga di bawah telapak kaki ibu, ya. Saking saya takut masuk neraka, saya pikir wah besok kok mati dia nih, udah ikut ke gereja, udah ikut-ikut Yesus gitu kan. Saya ambil tuh baskom, saya cuci kaki mama saya, sampai mama saya bilang, enggak Neng, Ma ikhlas Irma, Ma ikhlas, katanya gitu. Sini Ma, Irma cuci, Irma takut masuk neraka, kata saya gitu. Saya minum itu air mama saya. Akhirnya saya, Ma, Irma mau sembahyang, mau sholat. Ini air wudhu kan, saya waktu itu kompak tuh. Kompak, jadi saya minta, Ma, Irma mau sholat, minta dikompain, biar ngambil wudhu. Udah tuh, saya sembahyang, saya sholat. Saya minta ampun, tangan saya tinggi-tinggi. Ya Allah, ampuni saya, gitu. Saya ikut ke gereja, saya udah gak mau, saya ditinggalin. Loh, abis saya sholat, itu malamnya saya dikasih mimpi. Saya udah tinggalin, saya udah kagak mau kenal Tuhan Yesus, gitu. Udah saya sholat, loh malamnya saya dikasih mimpi. Saya mimpi, posisi saya lagi diri. Orang di depan saya tuh pada lari-larian tuh. Tuhan, tangannya apa begini-gini, Tuhan. Saya ngeliatin itu orang banyak banget. Sampai naik ke atas gedung gitu. Saya ngeliatin itu orang apa naik-naik kayak kubah begitu. Tuhan. Pas saya lihat, percis gambarnya Tuhannya orang Kristen yang pakai jubah putih itu. Percis banget itu begitu tuh. Saya lihat, terang, semakin saya lihat, itu saya nggak terang banget gitu. Dan dia bilang, aku akan kembali menjemput orang yang percaya dan yakin kepadaku. Itu dia ngomong begitu. Saya bangun, saya ketakutan. Saya amit-amit cabang bayi. Ya ampun, amit-amit cabang bayi. Udah sembahyang, udah sholat, saya bangunin ayah saya. Ya, bangun ya, bangun. Kenapa kau? Bangun ya, Irma kan udah sholat. Minyaknya udah ditinggalin ya. Irma mimpi Tuhan Yesus. Itulah kau tidur gak baca doa, kata ayah saya. Kau tidur gak baca doa, pasang aja togel, kata ayah saya gitu. Mungkin iya kali ya, gue tidur gak baca doa gitu. Jika saya ketakutan mimpi Yesus, iya kali ya, gue tidur gak baca doa. Nah malam kedua, saya baca doa. Bismika Allahumma ayo, bismika amut, amin. Tuh, saya udah baca doa. Malam kedua, habis saya udah baca doa, saya tidur. Lah, waktu saya tidur, itu payudara saya, itu keluar. Jadi nempel sama baju. Payudara saya ini nempel, jadi dagingnya kan keluar. Itu nempel sama baju. Jadi kalau saya giniin, itu ngucur darah, semua darah. Saya pegang, ih kok darah semua. Saya mending kalau bisa, udah kagak bisa ngomong ini mulut saya. Ngeliat darah banyak banget. Saya timpuk emak saya tuh, palanya pakai emuk. Bangun deh. Datang lagi tuh tetangga pada pada ngeliatin saya itu. Ya ampun Irma. Ayah saya pukul lemari.
apalah dosa awak sampai penyakit anak awak masih gadis kan, dia pikir kok penyakitnya punya penyakit besar padahal ayah saya orangnya baik, jadi dia bertanya-tanya mungkin, maka dia pukul lemari gitu. Udah mama saya, ya ampun ya Allah, saya mah ikhlas, ikhlas ya Allah, kalau mau dipanggil dipanggil, jangan disiksa anak saya, kata mas saya gitu. Akhirnya pagi-pagi tuh saya dioper tuh ke puskesmas, saya digotong-gotong ke puskesmas karena mau nggak mau saya ke rumah sakit terdekat. Akhirnya ke puskesmas setahun setengah lah, saya kagak pernah ke puskesmas itu setahun setengah, ke dukun yang jauh tuh di Cempaka Putih. Saya ke dukun di Cempaka Putih tuh, ke alternatif Pangkalan 10 deket arah Cilengsi. Berapa angkot tuh kita mundar mandir ke situ, puskesmas di depan mata, di depan doang, itu nyebrang doang itu puskesmas. Lah pas saya keluar darah baru saya dibawa-bawa atau digotong. Nyampenya di puskesmas, hari pertama nih nyampenya di puskesmas, udah tuh mama saya diomelin, ibu, anak ibu udah begini baru dibawa ke rumah sakit, dibikin rujukan di rumah sakit umum Bulan-Bulan Bekasi. Disitulah saya divonis anak ibu kena kanker payudara stadium 4. Karena ini udah hancur, udah busuk. Ini bu, nanti saya mau dibawa ke Darmais itu, saya kagak ngerti dah, seliti. Saya disuruh di kemo nih bu, nanti katanya biar virusnya mematikan, katanya itu, dimatiin tuh virusnya, karena ini nyebar ke seluruh tubuh. Nah di situ saya ketakutan. Sepanjang jalan saya sama mama saya nanya, itu udah pakai surat miskin, udah pakai kelurahan, udah kemana aja itu 5 juta ke atas. Emang berapa dok biayanya? Ini bu, ini harus diambil, dibawa ke ruang laboratorium, dagingnya sedikit, katanya begitu kan. Diambil katanya. Itu biayanya 5 juta. Buset. Kita udah cowet-cowet aja, kita dijual-jualin. Lah 5 juta. Iya kan, puji Tuhan, emang di saat itu kita gak megang duit. Saya bersyukur banget. Coba kalau kita megang duit, dan ikut-ikutan aja deh tuh. Akhirnya saya nggak mau. Enggak mah, Irma nggak mau gitu. Sakit ya Neng. Enggak mah, Irma berobat jalan aja, kagak mau dipotong-potong. Kata kita bilang, kagak mau dipotong-potong sebelah. Biarin mah, Irma mati aja dah. Udah berobat jalan aja. Akhirnya hari kedua nih kita balik ke puskesmas karena itu alkoholnya harus banyak. Alkoholnya harus banyak dituang tuh ya. Akhirnya tuang alkoholnya, kita butuh alkohol, balik hari kedua ke puskesmas. Balik hari kedua ke puskesmas, di sini kita ketemu orang yang berbeda gitu. Padahal itu Yesus sudah kita tinggalin. Orangnya juga udah pindah. Udah kagak mau kenal lagi. Loh, hari kedua saya ke puskesmas, itu namanya Ibu Foni. Nah, dia seorang bidan. Dia bilang begini, Ibu, sini deh. Saya mau ngomong 4 mata. Ya udah, mama saya ikut aja tuh di ruangan gigi katanya. Nah, Ibu Foni ini kan dia orang puskesmas, ada kantongnya tuh, bajunya ada kantongnya. Jadi dia bilang begini, Ibu perkenalkan nama saya Foni, dia bilang gitu. Waktu hari pertama mungkin dia terbayang-bayang muka kita deh tuh. Dia bilang, saya orang Kristen, Ibu kenal nggak Nabi Isa? Dia bilang, wah itu mama saya udah digandengan, dijajan orang Kristen nih. 2 kali orang Kristen ngomongnya Nabi Isa, jajan orang Kristen nih. Dia ngeluarin minyak lagi tuh, minyak dari kantongnya. Disitulah saya sama mama saya kaget bener. Aduh, tuh gara-gara minyak gituan, satu kampung heboh. Gara-gara minyak gituan saya ditendang sama ayah saya. Loh kok minyak itu ketemu lagi? Nah disinilah bisa nangkep mungkin orang, anak-anak Tuhan yang pada ngedenger begitu dahsyatnya Tuhan kita tuh. Kalau Tuhan udah buka, nggak ada satu manusia pun bisa nutup. Ini luar biasa Tuhan kita Yesus ya. Kita udah tinggalin, kagak mau ikut-ikut dia, ketemu lagi tuh minyak. Dan puji nama Tuhan, mama saya di saat itu ngomong begini, Ir, lu jujur ya Ir, lu sembuh ya Neng pakai minyak gituan. Kita kan bukan ke pendeta. Kalau kita ke pendeta kali, kita kan ke rumah sakit. Lu bukan dikasih obat, itu minyak ketemu lagi katanya. Terus saya ngomong sama mama saya, enak banget Pak pakai minyak itu. Yalah Neng, itu jodoh lu kali itu minyak ketemu lagi. Lu pakai deh Neng katanya. Lu pakai deh tuh ketemu lagi tuh minyak katanya. Jangan bilang-bilang ayah lu ya, kata emak saya. Tenang aja Mak,
Selesai sembuh tuh minyak Irma tinggalin, Yesus Irma tinggalin. Tuh niat kita. Masih keras aja nih. Kalau udah sembuh Yesus kita tinggalin. Udah neneng pakai air, kita janjian nih sama Ibu Foni. Janjian besok jam 10 ya Irma. Janjian lah. Saya pergi sama dia, saya diantarin mama saya, tapi mama saya nggak ikut. Saya pergi ke mall. Lah gerejanya yang sama. Lah kan gereja banyak. Lalu saya nginjek gereja yang sama, coba apakah gak luar Tuhan Yesus dahsyat banget ini, bikin kita terheran-heran. Nyampe lah itu di gereja yang sama. Ibu, ini minyak babi ya? Oh bukan Irma, ini minyak biasa, minyak bimoli. Terus saya dibeliin tuh sama dia di bawah tuh. Saya ambil sendiri tuh minyak, ambil Irma, dibayar di kasir itu bener-bener itu minyak bimoli, saya lihat sendiri tuh. Terus didoain nih sama pendeta. Dalam nama Yesus, minyak ini minyak yang diurapi Tuhan. Segala sakit penyakit sembuh katanya. Irma, tetesin ya katanya ke dalam mulut, kata dia bilang, kalau kamu harus tetesin atau sesendok gitu kan. Karena kalau penyakit dalam itu harus masuk minyak urapan. Oh iya Pak gitu. Yang luar biasanya saya pulang dari ibadah ini, saya dibawa ke Gramedia sama Bu Foni. Nah, disinilah saya dikasih Injil, gitu. Irma, baca ya. Waduh, ini mau ditaruh di mana ini Injil? Wah, Alkitab, ayah saya fanatik banget. Tapi karena kebaikan, itulah, karena kebaikan kita nggak bisa nolak. Ini orang baik. Saya ditraktir makan Irma, iya Bu, gitu kan. Saya ditraktir makan, saya dikasih uang jajan sama dia. Ya ampun, baik banget gitu ya. Jadi saya kagak bisa nolak deh itu. Kagak bisa nolak. Mau nggak mau itu Alkitab saya bawa. Saya bawa nih Alkitab, ya kan. Sampai di rumah saya taruh di bawah baju. Saya taruh di bawah baju, saya kagak mau baca. Udah tuh saya tidur-tiduran. Mas saya ngomong, lu udah pulang Neng? Iya mau udah pulang Mak gitu. Mak saya cerita deh sama dia. Nih Irma dikasih duit, kata gitu kan. Nih Mak dikasih beli minyak, Irma suruh mandi Mak. Setahun setengah saya nggak pernah mandi, kan nggak bisa mandi ini. Itu pada bolong, lah kagak bisa mandi. Tapi kata pendeta nggak apa-apa mandi. Terus dikasih air, di airnya minyak urapan ditetes-tetesin begitu. Kata kita ngomong begitu. Nggak apa-apa itu Irma nggak ngebet. Kagak Mak, coba aja coba, kata gitu. Ya udah dah, udah tuh masnya keluar. Masnya keluar, saya penasaran nih. Yesus itu siapa? Nabi Isa itu siapa? Dua orang ini ketemu kita, dikit-dikit Nabi Isa, dikit-dikit Nabi Isa. Penasaran kita, yang kita tahu Nabi Isa memang Nabi kita. Saya ambil deh Al-Quran yang ada terjemahannya. Saya ambil Alkitab. Saya selama ini kan ngaji nggak ada terjemahannya, ngaji ya ngaji gitu. Cuman nggak fasih banget dah. Saya ambil yang ada terjemahannya, saya ambil Alkitab. Agama nih, dengar baik-baik. Agama boleh 5, ya. Semua agama pasti bilang agamanya paling benar. Ya, orang 5, iya salah, pasti bilang benar. Di saat itu saya kagak bilang Yesus, saya kagak bilang Allah. Saya bilang, saya bukan mencobai Tuhan, karena memang proses keadaan yang membuat saya untuk bilang yang mana ini yang benar. Saya udah tinggalin, saya udah kagak mau ikut-ikut Tuhan Yesus, udah sholat gitu kan. Udah saya tinggalin itu minyak, kok ketemu lagi gitu kan. Tuhan pencipta bumi dan langit, yang mana ini yang benar? Yang ini, apa yang ini? Tuh, saya kagak bilang Allah, saya kagak bilang Yesus. Saya bilang pencipta bumi dan langit. Saya mulai buka malam itu saya buka. Saya mulai buka itu yang pertama aja, Al-Fatihah. Dan saya percaya kalau bukan Roh Kudus yang nuntun saya nggak mungkin bisa buka ini, buka itu, gitu. Ihdina syiratal mustaqim, gitu. Yang artinya, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, katanya dibilang begitu. Saya mulai buka tuh Alkitab. Ini saya. Ada si Ratu ini, anak kita ini Ratu Yerusalem namanya. Minum nak, maaf ya ini ayahnya kemana ini ya? Kita lagi kesaksian. Kita Al-Fatihah deh tuh ya. Dijawab sama Alkitab. Akulah jalan kebenaran dan hidup.
Tiada yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Suka saya kayak anak. Tiada yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dijawab. Saya buka lagi Al-Quran. Al-Quran mengakui Taurat, Zabur, Injil, terakhir Al-Quran. Saya buka lagi Alkitab. Firmanku tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Wah, saya komplain. Kalau memang Injil ini nggak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, kenapa ada Quran, kata saya. Tuh, Matius 7 ayat 15. Waspadalah akan nabi palsu, menyamar seperti domba. Nggak taunya dia serigala. Dari buahnya lah kamu bisa melihat. Saya buka lagi Al-Quran. Jikalau kamu takut tidak adil pada istrimu, nikahkanlah 1, 2, 3, selebihnya 4 boleh. Di saat itu saya jelek banget. Tapi saya kagak mau dimadu gitu. Saya kagak mau dah pokoknya punya laki mau dimadu. Saya mulai buka Alkitab. Saya baca lagi Alkitab. Yang bikin saya yakin Yesus adalah Tuhan, Rasul Paulus bilang, sia-sia iman orang Kristen kalau Yesus kagak bangkit. Nah, ini orang di luar Kristen mau percaya kek, mau kagak, itu hak mereka. Hidup adalah pilihan. Tapi kalender kagak bisa dibohongin. Tuh kalender. Kenaikan Isa Al-Masih. Kenaikan Yesus Kristus. Kalau Yesusnya kagak naik, kagak mungkin ditulis. Nah, itu dia. Orang mau percaya kayak mau kagak. Itu semuanya pilihan. Yesus mah kagak rugi, kagak diikutin manusia. Lah kita nih kagak bisa jauh dari Tuhan Yesus. Wah, bener-bener dah. Kagak bisa jauh kita dari Tuhan Yesus. Udah akhirnya, disitulah saya mulai baca. Orang lumpuh berjalan. Orang buta melek gitu kan. Udah, ternyata Yesus adalah Tuhan. Saya mulai, bukan kamu yang memilih aku, akulah yang memilihmu. Tapi emang benar saya kagak pernah nyari Tuhan. Lah, saya kagak pernah nyari Tuhan. Saya udah tinggalin, datang lagi. Saya udah tinggalin, Tuhan Yesus ada lagi gitu kan. Akhirnya tuh ya, kita mulai urapin deh. Kagak pakai nama Nabi Isa. Kita pakai nama Tuhan Yesus deh nih. Tuhan Yesus, sembuhkan saya Tuhan Yesus. Gitu, sembuhkan saya Tuhan. Gitu. Dan puji nama Tuhan. Saya mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya ampun, saudara-saudara, ini bukan kesaksian berdusta. Kalau saya berdusta, itu urusannya udah sama Tuhan. Lah bahaya. Kalau kita kesaksian dusta, ini bukan main-main. Masalahnya kita bawa-bawa nama Tuhan. Celaka kita, bisa dilempar ke neraka ini kalau kita bohong. Saya pernah. Ya, puji nama Tuhan. Kita sembuh, kagak dioperasi. Kagak minum obat satupun. Saya benar-benar sembuh. Itulah kuasa Tuhan ya. Luar biasa Tuhan Yesus itu. Saya olesin doang nih. Saya ganti tuh ya. Udah gak pakai alkohol, jadi pakai minyak. Udah gak pakai perban. Saya ambil itu kain spray sama mama saya. Disobek-sobek, ditambal. Setahun setengah saya sakit, saya gak bisa pakai bra. Ya, tapi pas udah pakai minyak urapan, saya udah terima Yesus sebagai Tuhan. Tuhan kasih hikmat bener-bener luar biasa, bener-bener. Akhirnya saya ganti mama saya bisa pakai bra. Besok pagi saya udah mandi. Setahun setengah ini saudara-saudara ya, ini rambut saya ini dikonde terus nih, setahun setengah. Loh, pas saya mandi ini rambut panjang banget. Terus saya ngaca, ya emang begini agak cakep-cakep banget, udah puji Tuhan banget ya ini kita. Pas saya ngaca, ya ampun, kok rambutnya panjang gitu kan. Rambutnya udah panjang gitu, udah keramas nih, orang kagak setahun setengah kagak pernah mandi gitu kan. Waktu saya mandi, saya keramas, saya ngaca, ya ampun rambutnya panjang Tuhan. Saya ngeliat muka saya tuh udah seneng, agak mulai gemuk, ada perubahan. Pas saya keluar nih ya, keluar rumah, saya udah cinta mula-mula, gimana sih orang baru cinta mula-mula ya, seneng banget. Ibadah di mana kita ikutin, ibadah di mana kita ikutin gitu. Wah, saya cinta banget, Tuhan itu luar biasa mengubah saya dengan bener-bener bisa kayak begini gitu, nggak minum obat, nggak dioperasi, cuma diolesin minyak gitu kan. Punya iman, saya percaya saya sembuh dan sembuh total. Akhirnya saya keluar deh, saya digodain sama tukang ojek. Sweet, kata gitu ya. Padahal sama tukang ojek, bukan digodain sama direktur.
Buset, dia saya senangnya minta ampun. Sweet, sweet, katanya gitu. Bisa seneng banget gitu kan. Ya ampun, kayaknya saya ngerasa tuh cantik banget ya gua gitu. Apa digodain. Lah setahun setengah kagak ada yang mau deket sama kita. Udah akhirnya saya ibadah dan di sini singkat cerita ya, maksudnya kesaksiannya panjang banget. Tapi ini intinya aja nih, kita mau bagi bagaimana jangan sampai saudara-saudara punya keraguan sedikit pun sampai Yesus ditinggalin. Itu rugi yang begitu besar, saudara-saudara. Saya ikut Tuhan memang benar karena penyakit, saya disembuhin. Tapi bukan karena lewat penyakit, saya mengenal pribadinya dia begitu dalam. Bukan. Saya mengenal pribadi Tuhan ketika saya susah. Saya mengenal pribadi Tuhan ketika saya disakiti. Disitulah saya mengenal pribadi Tuhan Yesus yang luar biasa banget. Teladan yang luar biasa, saudara-saudara. Akhirnya ya, saya di situ jatuh bangun. Ayah saya meninggal. Ayah saya tuh meninggal karena mungkin dia berdebat masalah agama juga, gitu kan. Sering tiap hari berdebat agama, dari nama saya ditendang gitu. Saya pisau udah di sini nih pisau. Kau ikut Yesus kau. Ternyata kan kita tadinya diam-diam aja tuh. Kau sudah cantik Irma, tinggalkan itu Yesus katanya. Aduh, saya di situ saya nggak mau ninggalin yang kedua kali. Saya udah cakep, saya pikir saya ngerasa saya udah ini kalau bukan karena Yesus saya nggak mungkin begini nih gitu. Tinggalkan itu Yesus kata ayah saya. Presiden Amin Rais baca itu Injil nggak seperti kau imani, tinggalkanlah nak, kata dibilang gitu. Akhirnya saya ditendang itu pisau di sini. Lebih kau mati kau, aku bunuh kau, kau mati aku masuk penjara, aku bangga. Itu kata ayah saya. Mati kau, aku bunuh, aku masuk penjara, aku bangga, kata ayah saya. Tapi inilah firman Tuhan itu bukan sekedar dibaca, didengar. Benar-benar kita alami sendiri. Semua yang tertulis itu udah ada di dalam Alkitab. Itu semua udah ada di Alkitab tuh. Ya. Kenapa sayang? Terus apa nak? Enggak. Iya. Nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa Bu. Biarin aja dia main sama Ibu, nggak apa-apa. Oh iya. Iya, biarin aja Bu. Mengalir, Biasa, dia Bu. mau main sama Ibu nggak apa-apa. Mana Silakan. ini? Oh, itu pinter tuh. Ratu mau dengerin. Iya. Ini namanya Ratu Halo. Yerusalem ini. Siapa Ini namanya anak Bu? Ratu Yerusalem, Pak. Ratu Ya, Yerusalem. Ratu Yerusalem luar biasa, nama Iya, yang dahsyat. kan abangnya Iya. Israel, jadi dia Ratu Abangnya Yerusalem. Israel. Wow. Jadi Israel emang punya dia ini, Yerusalem punya Oh, Israel. luar biasa. Iya. Gitu. Iya Pak, puji nama Tuhan, puji nama Tuhan Yesus ya, Tuhan begitu dahsyat. Amin. Saya akhirnya tuh bertentangan sama ayah gitu kan, saya nggak mau ninggalin Tuhan. Itu semua ada di Alkitab tuh, tentang bertekun. Ya, akan datang ketika saya Tuhan, saya nggak mau ninggalin Tuhan yang kedua kali gitu kan. Akhirnya saya buka Alkitab, akan datang saatnya orang mengucilkan kamu, bahkan ingin membunuh kamu, dia merasa berbuat bakti bagi Tuhannya gitu. Tapi dia tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Sebelumnya sudah kuingatkan kepadamu supaya kamu tidak menolak aku. Kalau nggak salah seperti itu Pak, firman Tuhan. Saya lupa itu di mana itu ayatnya. Wah, di situ saya langsung, wow, luar biasa ya. Ternyata udah ada. Ayah saya mau ngebunuh saya, dia menyangka berbuat bakti bagi Allahnya gitu kan. Bangga banget gitu. Dan akhirnya ayah saya meninggal. Gitu. Meninggalnya sakit. Makanya nih Yesus datang sama orang-orang sakit. Jangan sakit dulu baru datang sama Tuhan. Mumpung masih pada sehat. Layani Tuhan. Emang dia kudu dilayani Yesus itu mah. Ya. Akhirnya saya meninggal. Nah disitulah saya diproses. Di saat itu iman saya belum tinggi. Saya nggak pernah buka kesaksian di ruang lain. Baru ini nih saya bersaksi. Kalau tentang bagaimana setelah ayah saya meninggal, di situ saya mencari Tuhan. Karena saya ngerasa tulang punggung saya udah nggak ada lagi. Ayah sudah meninggal dan mama saya setiap hari itu berribut karena yaitu faktor agama, beda agama. Kedua karena kita orang susah. Dia pikir, tuh ada 2 agama di dalam rumah, jadi sial. Apes, rezeki nggak pernah masuk. Tuh mama saya suka dikompor-komporin ya begitu. Jadi kalau mama saya dari luar, dia masuk ke dalam rumah, kalau pendaringan habis, itu saya yang disalahin. Nih gara-gara lu masuk Kristen,
tuh santunan yatim katanya nggak dapet gitu kan. Lu masuk Kristen katanya gitu. Terus saya ngomong begini sama mbak saya, tuh lihat tuh pendaringan udah habis. Emang Yesus lu bisa nolongin katanya. Tiba lu doa mulu Irma kata, emang bisa turun dari surga itu katanya makanan kata gitu. Saya di saat itu saya nggak sekolah mau ke ijazah cuma sampai SD. Saya sekolah sampai 2 SMP, tapi ijazah SD. Lah sekarang kalau kita mau ngelamar kerjaan, ijazah SD, sampai sih yang mau nampung gitu kan. Terus saya kalau mau jadi ngebantu-bantuin orang juga kan saya masih belum bisa megang yang berat-berat gitu. Jadi saya cuma bilang, Tuhan tuntun saya gitu kan. Akhirnya dibilang, Ma, saya pas banget saya lagi megang Alkitab. Ma, burung di udara aja dikasih makan, apalagi kita mah, mama gak usah takut gitu. Bener saudara-saudara, orang ada yang ketok-ketok pintu, salam kata itu, bawa beras, bawa sembako, bawa minyak. Di situ mama saya ngelihat, waduh gitu tuh, itulah makanya Tuhan Yesus, berbahagialah manusia yang hidupnya mengandalkan Tuhan.